Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Andrika Rizal dalam Mas Guru Papua Channel. Nah, pada video ini kami akan memberikan panduan ataupun langkah-langkah bagaimana cara Bapak Ibu untuk melaporkan pajak tahunan. Ya, video ini terlebih khusus kami peruntukkan kepada Bapak Ibu yang baru pertama kali melaporkan pajaknya. Mungkin bisa jadi posisinya sama seperti kami yang baru terangkat beberapa bulan yang lalu, tepatnya pada bulan Agustus tahun 2024 sebagai seorang ASN P3K ya. Nah, bagaimana cara melaporkannya kami akan sajikan langkah demi langkah secara perlahan. Oleh karena itu simak video ini sampai habis karena ada beberapa hal yang perlu Bapak Ibu ketahui dan jangan sampai salah dalam memaksudkan inputan datanya. Baik, namun sebelum itu kita akan intro terlebih dahulu. Nah, bagi Bapak Ibu yang pertama kali akan melaporkan pajaknya ya sama seperti kami juga dan kemarin sudah kami laporkan pajak kami. Nah, di sini kami akan menjelaskan ulang bagaimana cara kami melaporkan pajak melalui portal DJP online ini. Bapak Ibu yang perlu diperhatikan pertama kali adalah Bapak Ibu harus memiliki user untuk login di dalam website djponline.pajak.go.id. Nah, ini jika Bapak Ibu tidak bisa, maka langkah pertama yang harus Bapak Ibu lakukan adalah menuju ke kantor pajak di daerah masing-masing. Yang mana di sana nanti Bapak Ibu akan mendapatkan kode EVIN yang mana itu peruntukannya untuk login di dalam aplikasi ataupun website DJP online ini Bapak Ibu. Nah, ketika itu semua sudah ada, maka Bapak Ibu bisa setiap tahunnya melaporkan secara online, tidak perlu menuju ke kantor pajak setempat. Nah, untuk mempermudah Bapak Ibu semua, di sini silahkan langsung buka 3 tab ya. Yang pertama ini adalah tab SPT tahunan yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan, kemudian ada email Bapak Ibu ya. Kemudian yang berikutnya ada website djponline.pajak.go.id. Nah, sebelum kita lebih jauh Bapak Ibu, kita lihat dulu sebenarnya batas waktu lapornya kapan sih Bapak Ibu. Nah, kalau kita lihat di sini, SPT tahunan wajib pajak untuk orang pribadi ini harus dilaporkan paling lama 3 bulan terakhir ya, setelah akhir tahun pajak atau tanggal 31 Maret. Tapi waktu beberapa hari yang lalu kami sempat mendapatkan informasi juga dari rekan-rekan guru yang lain itu bahwa ada yang mengatakan batasnya tanggal 1 Maret. Nah, terlepas daripada itu Bapak Ibu sebaiknya alangkah lebih baik jika SPT tahunan Bapak Ibu sudah dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan, sebaiknya dilaporkan sesegera mungkin Bapak Ibu. Oke, kita langsung saja menuju ke dalam tahap-tahapnya Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu silahkan buka portal djponline.pajak.go.id, kemudian login menggunakan nomor NPWP serta password yang saat Bapak Ibu ke kantor pajak itu didaftarkan oleh petugasnya ya. Nah, di sini klik selanjutnya. Nah, ketika kita akan login Bapak Ibu di sini akan diverifikasi data. Nah, di sini kami akan menggunakan email saja ya. Jadi akan ada kode verifikasi yang dikirim ke email. Oleh karena itu Bapak Ibu silahkan buka email. Nah, ini sudah masuk ya. Nah, di sini oke, ini kita copy saja Bapak Ibu ke dalam sini. Nah, dia akan memproses secara otomatis. Nah, ketika ini sudah terbuka Bapak Ibu silahkan pergi menuju menu lapor. Kemudian pilih bagian e-filing. Nah, di sini akan menampilkan Bapak Ibu laporan-laporan pajak tahunan yang pernah Bapak Ibu laporkan gitu ya di dalam menu arsip SPT ini. Nah, di sini bisa dilihat Bapak Ibu kemarin sudah saya lakukan pelaporan ya untuk periode tahun 2024 yang lalu ya, baru beberapa hari lalu saya laporkan. Nah, sehingga pada tutorial kali ini kami akan mengajarkan ulang, memberikan panduan ulang langkah-langkahnya step by step dengan perlahan, namun akan ada sedikit yang berbeda. Jadi tolong disimak baik-baik Bapak Ibu ya. Nah, di sini kalau Bapak Ibu belum pernah membuat laporan sama sekali, maka silahkan Bapak Ibu pergi ke menu buat SPT. Nah, di sini silahkan Bapak Ibu jawab sesuai dengan kondisi Bapak Ibu masing-masing ya.
Apakah Anda menjalankan usaha atau pekerja bebas? Di sini kami jawab tidak karena tidak memiliki ya. Kemudian apakah Anda seorang suami atau istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah? Ya, di sini saya jawab tidak ya. Kemudian di sini Bapak Ibu, apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta? Nah, dari mana kita mengetahui informasi ini ya atau tidak Bapak Ibu? Dari SPT yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Bapak Ibu ya. Kita lihat di bagian sini. Jadi ada pada poin nomor ke-18 penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Di sini kami tertera 54 juta, artinya berada di bawah 60 juta ya. Ketika itu yang Bapak Ibu rasakan atau dapatkan, maka silahkan klik ya karena kurang dari 60 juta. Nah, kemudian kita klik SPT 1770 SS. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, di sini kita harus mengisikan informasi tahunan ya. Jadi tahun berapa kita harus melaporkan pajaknya. Nah, kalau tahun 2025 berarti kita laporkannya pada tahun 2024 ya, pajak 2024. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu ya yang perlu diperhatikan, karena kemarin saya sudah sempat melakukan pelaporan pajak, maka di sini saya hanya bisa pembetulan ya, dan pembetulan keberapa. Tapi kalau Bapak Ibu belum pernah sama sekali melaporkan, silahkan klik normal ya. Jadi status SPT normal, kemudian klik selanjutnya. Nah, ini kalau saya isi normal, dia akan terjadi error karena kemarin saya sudah melakukan pelaporan ya. Jadi untuk memberikan langkah-langkah, saya lakukan pembetulan saja Bapak Ibu. Nah, di sini. Nah, di sini ya Bapak Ibu. Di sini perhatikan. Jadi disinilah Bapak Ibu punya 00 semua ya karena belum pernah melaporkan. Di sini kita mulai memasukkan berdasarkan data SPT yang diberikan oleh Dinas Pendidikan setempat ya atau dinas gitu. Nah, penghasilan bruto dalam negeri ya sehubungan dengan pekerjaan dan penghasilan neto dalam negeri. Jadi Bapak Ibu pada poin nomor 1 ini yang dimasukkan adalah pada bagian yang ini ya Bapak Ibu, sebentar. Oke Bapak Ibu, mohon maaf kami ulangi ya, tadi bukan milik kami ternyata. Karena itu kolektif dari Dinas Pendidikan. Nah, jadi di sini poin nomor 1 penghasilan bruto dalam negeri. Jadi penghasilan kita Bapak Ibu ya, penghasilan kita. Nah, untuk dimasukkan di sini itu kita langsung fokus ke dalam penghasilan kita Bapak Ibu ya. Jadi pada poin nomor 11, jumlah penghasilan bruto 4 sampai dengan 9. Nah, ini Bapak Ibu silahkan ketikkan di dalam sini ya, dan mengetiknya tidak perlu menggunakan tanda titik atau koma karena tanda titik ini dia secara otomatis terisi Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk bagian nomor 2 yaitu pengurangan, Bapak Ibu silahkan fokus ke bagian poin nomor 14. Di sini ada jumlah pengurangan 12 sampai 14 ya. Di sini kita masukkan juga ya. Jadi kita ketik di sini. Tidak perlu menggunakan tanda titik atau koma karena otomatis gitu. Nah, ketika Bapak Ibu sudah memasukkan ini dan ini Bapak Ibu ya, dan di sini statusnya itu masih disuruh pilih gitu ya. Awalnya kan seperti ini, disuruh pilih. Nah, maka Bapak Ibu di sini akan melihat bahwa paling terakhir sini ini ada isinya Bapak Ibu. Dan kalau dia masih ada isinya, maka itu pengisian Bapak Ibu belum benar. Karena apa Bapak Ibu? Karena di sini hasil akhirnya itu adalah 0 sebenarnya ya. Jadi harus 0. Nah, bagaimana caranya Bapak Ibu? Yaitu Bapak Ibu pilih di bagian sini ya, penghasilan tidak kena pajak. Nah, ini harus disesuaikan dengan SPT yang dikeluarkan dinas kita. Kalau dilihat di sini SPT yang tidak kena pajak ya. Nah, di sini ini ada tulisannya TK_0. Jadi di sini saya pilihnya TK_0. Nanti akan terinput secara otomatis dan ini akan menjadi 0 semua Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, kalau itu sudah selesai, kita tinggal klik berikutnya saja. Nah, kemudian pada bagian ini di skip saja Bapak Ibu, langsung berikutnya aja. Kemudian di sini langsung berikutnya saja. Nah, di sini ada pernyataan, silakan Bapak Ibu centang dan kemudian klik selanjutnya Bapak Ibu.
Nah, mohon maaf di sini karena saya sudah melakukan pelaporan, jadi saya tidak lakukan lagi Bapak Ibu ya. Nah, di sini, tinggal klik centang, kemudian nanti selanjutnya nanti akan ada konfirmasi ya, itu di, approve saja atau di-submit saja. Hingga nanti pada akhirnya Bapak Ibu, akan mendapatkan apa ya, informasi bahwasannya Bapak Ibu telah melakukan, pelaporan pajak secara mandiri melalui website seperti ini Bapak Ibu. Kita akan mendapatkan tanda terimanya. Nah, sebelum kita submit itu nanti dia akan mengirimkan kode Bapak Ibu ya, kode verifikasi. Jadi kode inilah yang nanti akan Bapak Ibu masukkan ke dalam, pelaporan saat klik selanjutnya ini. Gitu Bapak Ibu. Semoga bisa dipahami ya Bapak Ibu, mohon maaf sekali karena saya tidak bisa simulasikan dari awal, karena saya juga kemarin baru mencoba untuk memasukkan atau pelaporan, jadi saat sudah berhasil barulah saya bikin tutorial ini. Namun kalau ada Bapak Ibu yang kurang jelas bisa tinggalkan jejak di kolom komentar atau mengunjungi media sosial kami, nanti akan kami respon secepat mungkin Bapak Ibu. Semoga video ini bermanfaat bagi Bapak Ibu semua dan sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.